Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kiranya damai sejahtera, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai setiap kita sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara, saya ingin bahas 4 jenis orang yang merespon kita saat dalam masalah. Hari ini saya ingin berbicara soal Hana di kitab 1 Samuel. Hana memiliki suami yang bernama Elkana. Di 1 Samuel 1 ayat yang kedua dituliskan orang ini mempunyai 2 istri. Yang seorang bernama Hana dan yang lainnya bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Hayo, bapak-bapak, kalau udah punya banyak duit, hati-hati ya. Jangan mulai mencari Will atau wanita idaman lain. 1 Samuel 1 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8 berkata, meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepadanya hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina selalu menyakiti hati Hana. Sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu dari 10 anak laki-laki? Lalu ceritanya Hana sedih dan berdoa kepada Tuhan. Ada Imam Eli yang melihatnya. 1 Samuel 1 ayat yang 12 sampai ke 14 berkata, ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana hanya berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku seperti orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Akhirnya Hana pulang setelah berdoa dan 1 tahun kemudian Hana mengandung. 1 Samuel 1 ayat ke-19 hingga 20 berkata, keesokan harinya bangunlah mereka pagi-pagi. Lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Respon dalam masalah, respon yang pertama adalah orang yang memanas-manasin kita, yang bikin kita makin galau. Biasanya orang ini kita kenal namun merupakan saingan. Bisa jadi orang itu orang dekat, teman, saingan bisnis. Diceritakan di atas dilambangkan oleh Penina. Biasanya orang ini celah kita dari A sampai Z, dia tahu semua. Kalau dia punya sesuatu dipamerkan sampai gimana caranya, kita itu harus tahu. Yang penting kita itu gondok atau panas. Orang yang kedua, orang yang sangat dekat dengan kita, orang ini merupakan keluarga, bisa jadi suami atau istri ataupun anak, atau family terdekat kita. Ini dilambangkan oleh suaminya Hana. Dalam kehidupan sehari-hari, mestinya orang dekat kita bisa membantu kita keluar dari masalah. Tetapi nyatanya enggak. Mau saudaramu itu konglomerat, belum tentu dia akan membantu kalau
dia tidak tergerak. Biasanya orang seperti ini paling jago kasih kata-kata motivasi. Makanya rajin belajar, lebih rajin lagi usahanya, lebih giat lagi. Gak usah khawatir, aku pantau kamu. Nanti kalau ada masalah aku bantu. Tapi bukan bantu soal uang, hanya bantu liatin aja. Seperti suami Hana, dia mengatakan ke Hana, bukankah aku lebih berharga dari 10 anak laki-laki? Tetapi nyatanya suaminya Hana kawin lagi. Yang ketiga, orang yang tidak kenal dengan kita tapi ikut memojokkan kita. Ini dilambangkan Imam Eli dalam cerita tersebut. Gak ada angin, gak ada hujan. Imam Eli menuduh Hana itu mabuk. Padahal dia tidak kenal Hana. Dia menyuruh Hana berhenti mabuk padahal Hana sedang berdoa. Bapak Ibu Saudara, sering banget kita ini udah dalam masalah. Orang yang gak kenal dengan kita tetapi mengikut-ikut menghakimi kita. Orang gak tahu masalah kita, dia ikutan menyudutkan kita. Terlalu banyak kejadian seperti ini di sosial media. Kita gak kenal dengan artis tertentu atau sosok orang tertentu. Tetapi kita malah ikutan menghakimi dengan komentar dan hal-hal yang kita tulis hal buruk. Kasih dislike YouTube dan banyak hal lainnya sehingga kita ikut terprovokasi massa. Saudara, satu hal saja. Bayangin kalau kita ada di posisi mereka. Orang yang keempat. Yang keempat ini lebih tepatnya kita sebut pribadi. Saat Hana berdoa ada satu pribadi yang mendengarkan. Dia itu adalah Tuhan. Hana hamil dan melahirkan anak yang namanya Samuel. Pribadi yang keempat ini dia tidak hanya sekedar janji. Dia dengar apa yang kita katakan. Dia memegang tangan kita. Dia tahu hati kita yang sangat sedang pedih. Dia tahu kita sedang bergumul. Dia tahu kita sedang dalam masalah berat. Dia dengarkan dan dia kabulkan kalau itu memang sesuai dengan rencananya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat engkau dalam masalah dari 3 orang dan 1 pribadi ini, siapakah yang engkau cari terlebih dahulu? Tuhan Yesus memberkati.